Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suryani Federawati. Kali ini kita akan membahas tentang materi PPKN bab 1 subbab 3. Materi 1 yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke subbab 3 ya, di mana subbab 1 dan subbab 2 itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang subbab 3 yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu boleh atau bisa saja terjadi di lingkungan kita ya. Dan itu merupakan larangan atau suatu yang dilarang oleh siapapun terhadap siapapun gitu. Jadi misalnya pemerintah tidak boleh memaksa rakyat untuk menetap di wilayah tertentu karena rakyat memiliki hak untuk tinggal di mana yang mereka inginkan. Rakyat juga tidak boleh menolak menjalankan peraturan pemerintah yang sifatnya baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Untuk pengertian pelanggaran hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pada intinya pelanggaran HAM itu perbuatan seseorang yang disengaja maupun tidak disengaja itu melawan hukum, menghilangkan hak orang lain. Nah, intinya gitu. Menghilangkan, bisa menghalangi, merebut, merampas hak asasi orang lain. Itu namanya pelanggaran HAM. Selanjutnya, ada dua penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada dari faktor internal dan juga ada dari faktor eksternal. Dari faktor internal itu dari diri kita sendiri, yaitu sikap egois individu masing-masing, rendahnya kesadaran HAM, kemudian ada sikap tidak toleran, dan yang terakhir pengetahuan tentang HAM yang rendah. Jadi seseorang atau individu tersebut memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi itu merupakan penyebab pelanggaran hak asasi manusia secara intern atau secara internal. Ya, selanjutnya faktor eksternal itu meliputi apa saja? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya penguasa itu sewenang-wenang karena dia merasa berkuasa, yang paling berkuasa di negeri ini sehingga dia menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menghilangkan atau merampas hak-hak rakyat misalnya. Kemudian ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, jadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia juga salah satunya adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum sehingga misalnya ada seseorang yang bersalah nih, sudah jelas bersalah tetapi karena aparat penegak hukum itu tidak tegas, tidak mengusutnya dengan baik, itu maka si orang yang salah ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal misalnya. Kemudian ada juga penyalahgunaan teknologi. Ya, sekarang ini kan teknologi memang sangat menjadi kebutuhan sudah sangat berteman gitu dengan kita karena memang di era sekarang kan teknologi sangat maju. Nah, dengan menyalahgunakan teknologi ini juga dapat menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ada masyarakat ekonomi tinggi, masyarakat ekonomi rendah, kemudian perlakuannya berbeda. Nah, itu sudah termasuk salah satu pelanggaran HAM. Pilih kasih, mengutamakan yang
tinggi misalnya dan diskriminasikan yang rakyat biasa atau orang miskin. Nah, itu kan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini kita bagi menjadi dua, ada diskriminasi dan ada juga penyiksaan. Apa itu diskriminasi? Suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apabila misal masyarakat ekonomi tinggi dan ekonomi rendah gitu ya, orang kasta sosialnya tinggi dan rakyat biasa. Nah, ketika ada pelayanan masyarakat dari pemerintah misalnya, saat inilah kita ambil contoh ada vaksinasi. Ini sebagai contoh saja ya. Ada vaksinasi, kemudian petugas kok memilih-milih gitu loh yang orang biasa atau dari masyarakat sosialnya rendah ataupun ekonomi rendah itu disingkirkan atau tidak dianggap nantilah setelah yang ekonominya tinggi atau dalam arti didahulukan, diutamakan. Nah, itu namanya diskriminasi terhadap si masyarakat kelompok rendah itu tadi. Itu tidak boleh ya. Itu salah satu contoh dari pembatasan atau pengucilan secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya diskriminasi. Oke, untuk selanjutnya ini ada penyiksaan. Penyiksaan itu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang. Disiksa entah itu penyiksaan secara fisik ya, jadi misal penyekapan, kemudian penculikan, terus korban itu mendapatkan penyiksaan berupa pukulan atau dari benda tajam, itu termasuk penyiksaan dan itu dapat mengakibatkan rasa sakit secara jasmani maupun rohani. Rohaninya itu dalam arti mereka dapat menyebabkan trauma terhadap si korban gitu ya, dan mengganggu psikisnya. Itu namanya penderitaan secara rohani. Nah, itu digolongkan menjadi pengertian daripada penyiksaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat pelanggaran HAM. Ya, sifat pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ada pelanggaran hak asasi manusia berat, di mana pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia itu tergolong pelanggaran HAM yang berat. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan. Itu kan sangat berbahaya, mengancam nyawa karena bisa menghilangkan nyawa seseorang ya kan, dari penganiayaan, apalagi pembunuhan jelas tujuannya untuk membunuh. Nah, itu sudah pasti masuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat. Selanjutnya, untuk pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam jiwa manusia namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Contohnya apa? Kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, kemudian pencemaran lingkungan, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia ringan. Contoh, kalian sakit, batuk pilek, terus ke puskesmas nih, tetapi tidak dilayani dengan baik oleh petugas sana. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, ketika pelayanan kesehatan itu tidak baik atau kelalaian dalam memberi pelayanan sehingga si penderita sakit yang tadinya tidak begitu parah akhirnya menjadi lebih buruk misalnya. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu memang kita tidak bisa langsung kita rasakan saat ini, tetapi dampaknya akan kita rasakan di waktu yang akan datang gitu. Contoh, kalian membuang sampah sembarangan, kita nggak kerasa sekarang buang 1 bungkus permen, cuma 1 misal gitu kan, tetapi kita nggak tahu, kita merasa cuma kita yang membuang 1 bungkus permen, padahal lainnya juga sama membuang bungkus minuman ya kan, botol-botol plastik, kemudian ada bungkus sabun yang dari plastik, akhirnya menyumbat sungai, saluran air, dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, itu kan
dampaknya tidak langsung kita rasakan, tetapi itu semua akibat dari perbuatan manusia. Itu sebenarnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia ya, karena manusia itu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang nyaman, berhak hidup dengan nyaman, berhak menghirup udara yang segar. Tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri yang mencemari lingkungan, akhirnya mereka juga mengakibatkan pelanggaran HAM dengan merusak lingkungan itu tadi. Dampaknya ke siapa? Ke manusia itu sendiri, ya kan? Kayak kebakaran hutan itu karena dari manusianya juga, misalnya ya. Kemudian akhirnya hak kita untuk menghirup udara segar terampas karena adanya polusi udara gitu. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kita bagi menjadi dua jenis pelanggaran hak asasi manusia. Itu ada kejahatan genosida, ada juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita bahas satu persatu. Nah, kejahatan genosida ini untuk pengertiannya adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Nah, adapun cara yang digunakan dalam kejahatan genosida antara lain, yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan. Yang keempat, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, aborsi gitu ya contohnya. Yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak. Ya, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, itu termasuk cara-cara yang digunakan dalam kejahatan genosida. Selanjutnya, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil gitu. Nah, kejahatan ini dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan atau penyiksaan, kemudian pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, ataupun kejahatan apartheid. Ya, ini untuk jenis pelanggaran HAM itu sudah diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, selanjutnya untuk contoh-contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negara kita itu saya akan memberikan beberapa contoh dengan penjelasan sedikit ya. Tidak mungkin saya jabarkan semuanya. Oke, yang pertama itu ada kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Nah, Marsinah ini merupakan pekerja dan aktivis hak pekerja di PT Catur Putra Surya di Jawa Timur. Nah, pada saat itu Marsinah meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Secara garis besar, pelanggaran atau kronologi kisah kasus Marsinah itu seperti itu gitu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca modul yang sudah Ibu siapkan ya, ataupun mencari informasi dari berbagai sumber gitu. Dari media itu sudah ada, sudah banyak. Oke, selanjutnya kasus Munir yang terjadi pada tahun 2004. Nah, ini juga pada saat itu dianggap Munir itu hilang ya, hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang gitu. Karena dia merupakan seorang advokat yang membela rakyat biasa, kemudian dianggap menjelekan atau kritikan dia terhadap pemerintah itu dianggap mengancam oleh pemerintah, sehingga pada tahun itu si Munir tiba-tiba menghilang ya. Nah, selanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.
Peristiwa yang terjadi di Aceh itu pada tahun 1990 telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik karena terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Nah, selanjutnya ada juga kasus Ambon pada tahun 1999. Nah, peristiwa ini yang terjadi di Ambon berawal dari masalah pertikaian yang merambat ke masalah SARA, sehingga menjadi perang saudara. Dalam peristiwa ini telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban. Itu kan menghilangkan nyawa ya, jadi termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang pada saat itu terdapat 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Sedangkan untuk tragedi Semanggi sendiri terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 ya, tragedi Semanggi 1. Itu ada 17 orang warga sipil yang meninggal. Kemudian ada juga tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Selanjutnya, kasus Dayak dan Madura. Kasus ini disebabkan terjadinya bentrokan antara suku Dayak dan Madura. Ya, jadi pertikaian etnis. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, dari ke-6 contoh tadi itu merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di negara kita. Semoga untuk kedepannya tidak lagi ada kasus-kasus seperti ini gitu ya, karena negara kita negara demokrasi yang mana rakyat berhak memberikan kritikan kepada pemerintah gitu. Jadi semoga kita semua berharap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu tidak lagi terjadi gitu. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas contoh pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi atau yang pernah terjadi di negara kita, saya akan membahas beberapa pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, mungkin di kehidupan kita telah banyak ada pelanggaran HAM ya. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita akan memberikan contoh satu persatu. Untuk di lingkungan keluarga, mungkin orang tua memaksa keinginan anaknya. Itu sebenarnya sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Ya, contohnya orang tua memaksa keinginan anaknya itu misal tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja padahal belum usianya, atau memilih jodoh. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM karena anak memiliki hak untuk menentukan atau memilih sekolah mana yang dia pilih, pekerjaan yang dia pilih, bahkan jodoh yang akan dia pilih gitu. Selanjutnya, orang tua menyiksa atau membunuh anaknya itu sudah pasti jelas merupakan pelanggaran HAM karena menganiaya, menyiksa, membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia ya. Kemudian yang ketiga, anak menyiksa atau membunuh saudaranya. Itu juga sama, sudah pasti dianggap pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa, penganiayaan secara fisik maupun rohani, baik anak ke orang tuanya, anak ke saudaranya, kakak ke adik, adik ke kakak, itu merupakan pelanggaran HAM di keluarga. Kemudian ada juga majikan yang sewenang-wenang kepada pembantu. Nah ini ya, penyiksaan kepada pembantu. Itu dulu juga banyak kasus-kasus yang terjadi kepada TKI kita, tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri itu tidak sedikit kasus yang mereka disiksa oleh majikannya di sana. Nah itu merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Gitu.
Selanjutnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah contohnya apa? Guru memberikan sanksi kepada siswa secara fisik, itu tidak boleh. Misal siswa terlambat, kok dipukul, ditendang, nah itu tidak boleh. Yang sampai mengakibatkan rasa sakit secara fisik, secara jasmani maupun rohani. Rohaninya itu mungkin siswa bisa trauma, jadi takut masuk sekolah. Nah, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya apa? Siswa menghina siswa lain, ya. Dihina atau dibully, pembulian terhadap sesama siswa itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena pembulian itu tanpa kita sadari dapat mengakibatkan mental anak yang dibully itu bisa terganggu, bisa saja mereka jadi trauma, takut untuk berangkat ke sekolah, ya kan? Nah, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ada juga siswa memalak siswa lain. Ini contoh-contoh yang sangat tidak disarankan ya. Ini contoh pelanggaran yang harus kita hindari. Siswa memalak siswa lain, contohnya satu geng gitu, nyegat temennya, dimintain duitnya. Nah, itu nggak boleh. Tawuran antar pelajar ini juga sangat dilarang. Itu merupakan contoh-contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk di lingkungan masyarakat ada pertikaian antar kelompok. Ya, pertikaian antar kelompok, misal kelompok pemuda dan kelompok bapak-bapak. Kemudian perbuatan main hakim sendiri, contoh ada pencuri di suatu kampung ketahuan terus dipukuli, ditendang tanpa mereka melibatkan pihak yang berwajib, tidak melaporkan ke polisi tetapi malah main hakim sendiri dipukuli. Nah, itu tidak boleh. Kemudian merusak sarana umum, ini juga sangat dilarang karena termasuk pelanggaran HAM. Kenapa merusak sarana umum termasuk pelanggaran HAM? Karena manusia memiliki hak untuk menikmati fasilitas umum. Ketika kamu merusak fasilitas atau sarana umum, maka kamu telah merenggut hak orang lain yang seharusnya orang lain atau manusia lain itu berhak untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas atau sarana umum yang sudah ada. Contoh halte dirusak, tempat duduknya jadi rusak sehingga tidak bisa digunakan. Nah, itu kan sudah merugikan orang lain. Selanjutnya menggusur rumah warga, ini juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia gitu. Oke. Materi pada pertemuan kali ini yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Terus mencari informasi yang akurat gitu ya. Ketika kalian mengerjakan tugas ataupun yang lainnya, carilah informasi dari situs yang kredibel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.